ketemu manusia yang tepat. Nggak restu ya. Nah setelah itu harusnya yang kayak gini tuh lebih banyak diceritain. Masalahnya Pak, berita jelek itu lebih cepat beredar. Biasa itu Bu. Tanpa harus di blow up. Maka saya bilang tadi kalau bad news itu is good news bagi banyak media karena media sekarang itu harus mencari sesuatu yang bisa menghidupi dia gitu. Nah kalau kami juga begitu banyak. Saya dulu di Investor Daily Bu di koran itu ya. Itu juga dulu ada beberapa teman yang ya bisa dibilang itu bukan saya bilang itu institusi tapi memang beberapa orang injak kaki Bu. Nggak dikasih disikat gitu. Saya bilang ini nggak baik begini. Ada banyak orang itu ya boleh sekarang ya, tapi besok lu kena gitu. Betul. Nah, menurut saya itu soal branding di ibu ya, kalau soal branding koperasi. Kepikirannya kemarin karena buat daya saing kan. Karena di saya ada SD pemasaran, ada SD rantai pasok, ada SD pembiayaan, di samping SD kata SDM sama literasi. Mungkin itu kalau Bu izin Bu, kalau Bu berkenan Kak saya kasih usul ya, mungkin bisa cari orang yang expert itu untuk membranding. Branding itu mungkin seperti yang kami bikin kemarin itu. Landing page itu Bu, ternyata kami kan mentargetkannya Bu ya, ada 1000 UMKM sampai dengan akhir tahun ini. Itu kami kasih free pelatihannya. Kalau dia kemudian mau dibikin dong gitu, karena kan itu mencakup hosting domain, server dan segala macam gitu ya, desain itu. Nah, saya sampai bingung. Saya baru selesai sama ada satu profesor di USU ini, dia bilang nggak ngerti bahwa itu perlu gitu loh. Makanya maksud itu gini, kalau branding itu ya memang kita harus main lagi di IG, di TikTok gitu kan, yang durasi yang memang orang itu bisa blow up isu-isu. Kadang-kadang yang nggak penting aja di blow up kan. Betul Bu, karena masa ini yang penting aja di hidup orang banyak. Ini ibu ya, kalau ketika nanti ibu berhasil itu Bu, ibu prestasi ibu tuh Bu, karena tangan koperasi lah itu kalau dia nggak dapat itu kan. Sekarang ibu udah kasih pelatihan juga. Maksudnya gini, saya kenapa saya buat buku ini, maksudnya gini, banyak kan kajian kemarin di Bappenas juga begitu Bu, kajian itu nih, ini saya lupa nama lembaganya. Jadi itu ada organisasi yang against children sebagai labor in agriculture apa gitu. Jadi saya udah bicara sama ibu direkturnya. Jadi banyak kajian Bu. Nah terus saya coba breakdown lagi, ternyata pekerja anak itu bukan hanya di Indonesia, Amerika pun melakukan dan negara-negara maju. Masalahnya apa? Yang menjadi pembeda adalah di sana itu mereka declare Bu. Kalau ada yang salah nih diungkap oleh media. Kalau kita enggak, maksud saya gini, media itu ya Bu ya, makin kita tutup Bu, dikejar Bu. Nah nanti yang repot apa? Dipelintir. Yang bahaya di situ. Itu maksud saya sebagai media itu memang harus dirangkul. Iya. Saya tuh lihat sama itu ada press room ya di bawah itu ya. Kalau anak buat konferensi pers. Saya gitu kok barangkali ibu berkenan gitu kan. Cari orang yang bisa membranding. Nah, saya sih kepikiran gini, barangkali bisa Bu kita kolaborasi yang 80.000 itu. Kita bikinkan mereka landing page-nya Bu. Lalu kita kasih mereka itu pelatihan, ini kepentingannya. Jadi kan koperasi Bu ya. Jadi koperasi itu supaya mereka bisa menjual apa yang mereka punya kayak gitu. Itu tahun kedua kayaknya Pak Raja, karena dia harus tahu dulu bisnisnya berjalan. Betul. Dan ketika dia sudah ngerti bisnisnya jalan, dia tahu bahwa dia harus dapat yang beli kan, harus ada bayarnya. Untuk bisa beli orang harus tahu dulu. Nggak mungkin orang akan beli kalau nggak tahu dia jualan itu. Saya aja baru tahu ada beras organik enak di Banyumas karena saya kesana gitu maksudnya. Itu karena dia nggak pernah jualan kan. Kalau dia jualan itu, kita kan beli beras organik di supermarket Jakarta kan satu kilo bisa 80.000 100.000 kan. 1 kilo kan, dia kan bikinnya 1 kiloan kan. Di sana cuma 19.000 Pak. Sekilo Pak. Dan dia belum divakum, belum dibentuk kotak, belum di gitu. Itunya kabur tulisannya, capnya. Nah itu menurut saya Bu. Kalau di kami ini Bu, kami kan memang ini sebenarnya anak-anak beberapa anak-anak wartawan, juga alumni UGM. Saya tuh S2-nya UI Bu, FEB. Jadi
FA itu kan memang banyak orang-orang yang berbisnis kan. Hujan. Hujan ya. Nah, oh ya itu dia. Jadi kami itu memang mengerjakan itu. Kalau kita melihat nih dengan harga yang kita bandingkan dengan website itu jauh beda. Website itu sekarang minimal 4 juta bikin website. Nah, kalau di kami landing page setahun 250.000. Artinya apa? Sebulan cuman 12.000 sampai 15.000 satu operasi kalau tadi begitu. Nah, tujuannya apa sih? Kami memang melihat ini banyak bu teman-teman di lapangan itu yang bilang, kami berat nih, nggak punya. Karena dianggap kos bukan investasi. Iya, padahal ya bu itu ya. kan investasi kan harusnya bukan kos. Ya cuman 15.000 sebulan loh. Iya, cara pandang itu tadi Pak, kalau dianggap kos 20.000 lah. Iya, kalau dianggap kos itu jadi mahal. Padahal tapi kalau investasi kan akan gain berapa banyak ketika itu dikeluarkan. Ngopinya satu ngopi 50.000 gitu. Satu bulan 20.000. Kami memang kerjakan itu kan. Memang teman-teman ini sudah jalanan itu berapa banyak gitu. Tapi dari kami sebenarnya 1.000 lah. 1.000 UMKM itu nanti akan kami propose ke Bapak Presiden gitu. Bilang, Pak kami sudah bantu dalam hal ini gitu kan. Kami ini Bu, saya itu kan alumni LPDP. Nah, jadi harus kepengen beri dampak lah. Gitu lah Bu. Tapi kalau kita bilang Indonesia Bu, kalau kita kasih gratis, nggak keren. Tapi kalau dia Bu. Bayar makin mahal makin keren itu. Padahal gitu. Kalau kita kan udah bilang, ayo kita kasih pelatihan, bahkan setahun digawangi. Setahun dengan dia bayar 250.000, digawangi semua. Iya. Tidak ada nanti hackernya, nggak apa, digawangi. Itu yang kami coba tawarkan sih. Artinya gini, kami melihat ya, banyak teman-teman yang harus ditolong. Iya. Itu Ibu sangat tadi percaya. Ibu tadi sudah edukasi banyak, mulai 22.000 tadi yang sudah akses. Itu kan upaya Ibu untuk mereka juga lihat nih, nggak susah kok bikin begini, asal mau konsisten gitu kan. Jadi itu bisa jadi kenapa tadi saya bilang kenapa tahun kedua, karena dia harus ngerti dulu bisnisnya. Jadi ketika dia itu biarkan itu menjadi kebutuhan gitu loh Pak. Nah, saran saya sebenarnya kalau yang sudah dilakukan sama Pak Raja dari 1.000 itu blow out-nya adalah ketika sudah menggunakan ini berubah misalkan omsetnya dari semana terus berapa persennya, itu aja ngomong gitu, nggak usah ini orang akan nyari gitu karena dia kepengen dapat yang berapa persen itu tadi gitu. Kan kadang-kadang itu kan kita kan nge-brandingnya harus ngasih impactnya. Jadi kita jualan sesuatu tuh sebenarnya buat jualan barang atau jasa sebenarnya, tapi kita jualan kebutuhan. Impact yang sudah diciptakan itu akan menjadi kebutuhan, sehingga yang kadang-kadang sebelumnya nggak kepengen jadi kepengen. Bukan karena dia nggak ngerti, tapi dia belum merasa membutuhkan. Tapi ketika dia langsung, wah aku butuh nih gitu, langsung clickbait. Gue butuh nih gitu, langsung langsung bisa. Salah satu kemarin itu di Jogja itu ada namanya ayam goreng Mbak Miati. Itu dia kan jual melalui FB gitu kan. Udah banyak juga untungnya dia bilang satu hari itu penjualan saya bisa sampai 400-500 ribu gitu. Dengan landing page ini naiknya itu lumayan, dia bilang itu 20%. Oh iya 20% banyak. Ya, jadi orang tinggal dikaliin tuh sekarang orang itu ini Bu, melalui ini kan kasih itu kan dia